Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Sempat terhenti berapa pertemuan di saya ini nggak datang? 2 ya? 2. Alhamdulillah ibu saya semalam baru pulang. Saya saum. Ya, kisah-kisah nanti aja dah ya. Kita lanjutin Al-Baqarah dulu ya. Saya juga belum tahu kisah apa yang mau dikisahin. Nabi siapa? Ya. Saya jaga di sana berapa hari gitu. Jagain ibu saya. Habis ada saya pada kerja. Ya kalau soal sibuk sih sebenarnya semua juga sibuk ya. Ya udah, saya dikasih kesempatan untuk bisa menjaga, alhamdulillah. 80. Ya. Baik, ya kita sekarang lanjut yang kemarin terakhir ayat 218. Berarti sekarang ayat 219. Ya, silakan Ustadz Ari ya. Tadi imamnya bukan Ustadz Ari, Ustadz Said. Silakan Ustadz Ari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali saya murojaah Bapak Ibu. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil homri, tentang homer, wal maisir, dan judi. Kul fihima, katakanlah pada keduanya, yaitu homer dan maisir, ismun, ada dosa, kabirun, yang besar, wa manafi'u, dan ada manfaatnya, linas, bagi manusia, wa ismuhuma, dan dosa keduanya, akbar, lebih besar, min nafihima, dari
manfaat keduanya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, katakanlah afwa. Apa afwa? Kelebihan atau infak. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakumul ayati, bagi kalian ayat-ayat, la'allakum, agar supaya kalian tatafakkarun, kalian berpikir, ya, atau agar kalian mau memikirkannya. Baik ya, jadi ayat 219 ini tentang Homer dan Maisir, ya, tentang hal yang memabukkan dan tentang judi. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, di mana ya ketika Abdullah bin Jahsy menang dalam peperangan, itu kan sebelum ada perang Badar, ada perang kecil ya. Ya, itu Abdullah bin Jahsy menang dalam peperangan dan membawa ghanimah atau harta pampasan. Nah, di dalam ghanimah itu ada diantaranya adalah Homer. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu ya, itu kalau perang bawa Homer. Supaya apa? Supaya ada keberanian. Jadi kalau minum Homer, dia merasa seperti raja gitu. Terus keberaniannya bertambah seperti harimau yang sedang mau menerkam mangsanya. Nah, jadi Homer itu salah satunya juga buat meningkatkan keberanian. Nah, dari situ ya, harta ghanimah, pampasan perang itu ada Homer. Maka bertanyalah sahabat, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, ya, tentang apa? Tentang Homer. Nah, ini diantaranya yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam ini juga dia seorang pemberani, ya, dia juga suka minum, ya. Nah, jadi bertanya, dan dia minta penjelasan kepada Rasulullah, ya, dan dia minta juga sama Allah agar dijelaskan sejelas-jelasnya tentang Homer. Ya. Yas'alunaka 'anil homri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Homer dan Maisir, yaitu tentang judi. Ya. Jadi Homer ini adalah sesuatu yang memabukkan. Ya. Jadi Homer ini bukan hanya diminum. Pokoknya kalau yang memabukkan itu disebut Homer. Bisa juga dimakan, bisa juga dihisap, ya. Contohnya apa yang dihisap? Ganja ya. Ya. Kalau yang dimakan apa tuh, kayak pil ya. Ya, pokoknya kalau yang bisa memabukkan, menghilangkan akal pikiran itu disebut juga Homer, ya. Termasuk yang diminum, ya, itu Homer yang bisa memabukkan, sesuatu yang bisa memabukkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika ya musik itu bisa membuat orang menjadi mabuk, maka itu termasuk Homer, kan. Jadi kalau musik bisa memabukkan, itu disebut Homer juga. Ya, jadi sesuatu yang bisa memabukkan, menghilangkan akal pikiran, itu maka disebut Homer, ya. Nah, di sini bertanya tentang Homer dan Maisir. Ya, jadi Homer itu sesuatu yang bisa memabukkan. Nah, yang satunya tentang judi. Nah, ini selalu digabung nih antara Homer dan judi, ya, karena ini kedua-duanya dosa, meskipun di sini dikatakan ada manfaatnya. Ya. Qul fihi ma, katakanlah Muhammad, ya, pada keduanya ismun adalah dosa kabir, dosa yang besar. Jadi Homer dan judi adalah dosa besar. Wa manafi'u linnas, ya, dan manfaatnya bagi manusia ada, sedikit manfaatnya. Ya. Jadi Homer ini ada dan judi ini adalah dosa yang besar.
Meskipun manfaatnya ada, tapi lebih banyak dosanya, lebih besar dosanya daripada manfaatnya, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak kerusakannya dibanding manfaatnya, ya. Jadi Homer ini ya awalnya itu dibolehkan. Nah ini bertahap nih, jadi Allah memberikan larangan itu nggak langsung suruh berhenti gitu. Ketika Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah menjelaskan. Nah itu sebelumnya ada di surat An-Nahl, ya. Di surat An-Nahl ayat 67 itu dibolehkan, ya, bahwa dulu buah kurma dan buah anggur, ya, itu dibuat minuman yang memabukkan. Coba kita buka surat An-Nahl surat 16 ya. Ayat 67. Nah, itu ada di halaman 274 ya. Wa min samaratin nahili ya, dan dari buah kurma wal a'nab dan buah anggur tatahizuna, kalian membuat minhu dari anggur dan kurma sakaron, minuman yang memabukkan, wariskon hasanah, dan ini rezeki yang baik. Dan kurma dan anggur ini sebenarnya rezeki yang baik ya, karena banyak khasiatnya di situ ya. Kayak kurma itu bisa membuat tenaga jadi kuat lagi. Makanya kalau puasa makan kurma itu zat gulanya bagus buat memulihkan stamina. Begitu juga anggur ternyata bagus buat detok ya, menghilangkan racun ya. Terus buat sembelit juga bagus itu, kalau yang susah buang air makan anggur bagus. Tapi di sini dibuat minuman difermentasi ya, kayak seperti kurma, anggur difermentasi sehingga menjadi memabukkan. Nah, ini belum ada larangan ini di sini ya. Nah, dari ayat ini maka dimansuh ya, diganti atau dinasih dengan ayat 219 surat Al-Baqarah ayat 219. Udah belum ketemu Pak Nur? Belum ketemu Pak Nur. Udah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir ya. Jadi pada ayat ini buah-buahan dibuat minuman yang memabukkan, padahal ini adalah rezeki yang baik. Anggur dan kurma itu termasuk buah-buah yang baik. Nanti di surga juga buah anggur dan buah kurma ada di sana. Bahkan anggur itu dulu makanan yang mahal ya, sampai sekarang juga masih makanan mahal anggur ya. Apalagi anggur yang nggak ada asam-asamnya, nggak ada bijinya. Itu 120.000 itu sekilo. Mahal ya. Nah, itu buah-buah yang baik cuman dibuat jadi minuman yang memabukkan. Nah, maka dimansuh ayat ini atau dinasih, dihapus atau digantikan dengan surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Jadi kalau dinasih bukan berarti terus dihilangkan ayatnya, tetap ditulis di sini. Ini artinya proses untuk menghapuskan Homer itu nggak langsung. Jadi Allah menghapus Homer bertahap, karena kalau orang yang udah kecanduan susah untuk langsung dihentikan gitu ya. Termasuk sahabat ya, itu dulu juga sebelum masuk Islam suka minum juga, makanya bertahap untuk menghentikannya. Maka di sini di surat 219 ya, surat Al-Baqarah, bahwa Homer itu dosa meskipun ada manfaatnya. Ini masih ringan, belum sampai dilarang ya. Masih ada kata-kata manfaatnya, masih ada manfaatnya, padahal dibanding
manfaatnya itu dosanya jauh lebih besar dan mudorotnya lebih besar. Coba kalau manfaat dari minum homer apa? Katanya nih bisa memudahkan pencernaan makanan, terus bisa mengumpulkan lemak, bisa ini untuk melemaskan malah memusingkan, terus bisa menghilangkan angin, yang kalau masuk angin minum itu katanya. Ya, tapi mudorotnya banyak, bisa menghilangkan akal pikiran ya. Nah, terus bisa juga membuat pusing, muntah, mabok, apalagi. Ya, yang pasti itu yang bahaya, bisa menghilangkan akal pikiran. Kalau udah hilang akal pikiran, semua nanti keputusan akan rusak ya. Makanya kalau orang dalam keadaan mabuk, nanti di ayat 43 ya surat An-Nisa itu dilarang untuk sholat ya. Pernah karena minuman ya, itu seorang abid ya, ahli ibadah bisa jadi hancur semuanya, bahkan dia bisa jadi ahli neraka hanya karena minuman. Udah pernah saya ceritakan kan? Jadi nih ada ahli ibadah yang dia merasa ibadahnya ini udah paling hebat, paling banyak ya. Dia ibadah di satu tempat yang nggak diganggu, pokoknya tiap hari ibadah terus. Nah ini ada dari setan rajanya menginstruksikan untuk digoda. Waduh susah nih gitu, karena dia taat banget, bahkan malaikat aja sampai kagum dengan ketaatannya. Nah namanya jin kan lebih lebih berpengalaman, dipanggil yang seniornya. Ibaratnya kalau dia profesor dicari yang lebih senior lagi dari profesor, maka diutuslah itu setan untuk menggoda. Nah ketika dia naik ke atas, dia numpang sholat, dia ibadah di sana, rupanya namanya setan yang nggak ada capek-capeknya sholat, nggak berhenti-berhenti. Maka dia kagum nih orang ini, kok kamu bisa sholat nggak berhenti-berhenti? Saya merasa bahwa saya ini udah paling kuat ibadahnya, tapi ternyata kamu bisa lebih kuat dari saya gitu. Maka dikasih resepnya sama setan, kamu mau gak bisa kuat seperti saya gitu ibadahnya? Boleh, kalau kasih tahu katanya. Maka kata setan, kamu harus berbuat dosa dulu. Maka ketika kamu ingat dosa, maka kamu akan kuat ibadahnya. Ibaratnya ada trigger ya, ada triggernya. Merasa dia berdosa, maka untuk membalas dosanya dia akan taat gitu. Setiap ingat maka dia beribadah, ingat ibadah. Nah itu terus lalu apa dong dosanya? Membunuh, wah nggak berani katanya, itu dosa besar. Kalau gitu memperkosa dia, waduh nggak berani gitu. Akhirnya apa? Kalau gitu ini aja, minum homer. Nah itu dosanya ringan gitu. Akhirnya disetujuin tuh. Dia turun dari tempat ibadahnya ya, dia ke sebuah warung minuman. Nah di situ dia minum. Minum dalam keadaan mabuk, yang ngelayanin wanita lagi. Maka dibujuk tuh sama setan, nah kamu coba deh ini perkosa wanita ini biar kamu tambah semangat ibadahnya. Udah namanya dalam keadaan nggak sadar ya, diperkosa. Lalu dibujuk lagi, wah nanti bahaya nih kalau sampai ketahuan resikonya gitu. Akhirnya apa? Disuruh dibunuh. Dibunuh akhirnya. Setelah dibunuh ya dilaporin lah sama setan bahwa ini dia udah melakukan perbuatan mabuk, memperkosa dan membunuh, perbuatan yang direncanakan. Akhirnya karena direncanakan hukumannya hukum gantung. Nah ketika mau dihukum gantung, setan masih ngebisikin nih, kalau kamu mau bebas ya dari hukuman ini, maka kamu harus ikutin aku ya. Artinya kamu harus mengakui aku, maka aku kan bisa bebaskan. Nah ketika dia mengakui setan bahwa setanlah yang bisa menolongnya,
langsung ditarik mati dalam keadaan kafir. Ya, padahal dia ahli ibadah. Nah, dari mabuk itu. Jadi orang yang minum homer itu sangat bahaya. Makanya nanti di ayat yang selanjutnya ya, ini bertahap nih. Jadi dari surat An-Nahl ayat 67 ya, itu masih dibolehkan. Lalu dinasih ya dengan surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, ayat 219 ini masih ringan karena masih mengatakan ada manfaatnya dari homer ya. Ya, manfaatnya yang tadi disebutkan dan mudaratnya jauh lebih besar. Maka meningkat lagi Allah berikan di surat An-Nisa ayat 43 ya, surat An-Nisa surat ke-4 ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara ya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui ma taqulun, apa yang kalian katakan ya. Jadi di sini disuruh tidak boleh mendekati salat kalau dalam keadaan mabuk ya. Artinya udah meningkat nih. Kalau tadi ada manfaatnya, sekarang nggak boleh deketin sholat ketika sedang mabuk. Ini saya tandain dulu biar nggak hilang. Ya. Nah, itu para sahabat udah tuh nggak minum ketika mau sholat ya. Tapi ketika nggak sholat minum. Jadi ketika waktu zuhur itu kan dekat sama asar. Nah, itu nggak berani para sahabat minum. Karena apa? Kalau minum jam 1 nanti asar masih ada ini tuh, ada efeknya dari minum. Begitu juga asar minum ke maghrib dekat jaraknya, nggak berani. Maghrib ke isya apalagi lebih dekat lagi. Nah, ketika isya ke subuh lama, nah itu masih pada minum itu. Tapi udah meningkat, nggak boleh mendekati dari sholat gitu. Nah, ketika isya atau setelah subuh itu waktunya jauh kan dari sholat. Nah, itu masih melakukan minum gitu. Nah, di sini dilarang untuk mendekati sholat. Ini ketika sahabat sedang mengimami sholat, maka turun ayat ini. Ya, ada yang mengatakan Umar bin Khattab ketika mengimami sholat bacaannya surat Al-Kafirun, nggak selesai itu. La abudu mata abudu wala antum abiduna ma abud wala anna abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud, nyambung lagi wala. Aduh, itu kalau di pesantren tuh cerita-cerita gitu ya, ketika ustadznya nggak habis-habis, anak kecil teriak amin. Tapi nggak putus-putus ya. Nah, itu jadi ada sahabat yang imamin baca Al-Kafirun enggak berhenti-berhenti, maka turunlah surat ini, janganlah kalian mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk ya. Orang enggak habis-habis itu bacanya gara-gara hafalannya lupa, karena mabuk itu menghilangkan dari akal pikiran. Yeah. Nah, dari ayat surat An-Nisa ayat 43 ini maka Allah turunkan lagi surat Al-Maidah ayat 90 ya, ayat 90 91, baru disitulah larangan tidak boleh minum homer sama sekali ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Udah, itu halaman 123 ya, yang paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal homru, sesungguhnya homer, wal maisir, dan judi, wal ansobu, dan ansobu yang
berjudi ya. Ansobu itu berkurban untuk berhala ya, ansobu itu berkurban untuk selain Allah. Wal aslam dan mengadu nasib ya, kalau zaman dulu pakai panah tuh ya, mengadu nasib. Wal aslam rijesun itu adalah perbuatan keji, rijesun min amali syaiton, dari perbuatan setan. Wajtanibuhu, maka jauhilah keduanya, yaitu homer, judi ya, berkurban untuk berhala atau mengadu nasib itu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka di sini disuruh jauhi ya, termasuk homer dan maisir, judi suruh jauhi. Innama yuridu, sesungguhnya ya, asyaiton, setan itu menginginkan ayukia bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian adawata, yaitu permusuhan, wal bagdo, dan kebencian, fil homri, di dalam homer, wal maisir, dan pada judi. Wa yusaddakum, dan menghalangi kalian an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa anisolati, dan dari solat. Fahal antum muntahun, maka apakah tidakkah kalian untuk berhenti dari homer dan maisir ya. Jadi di sini jelas ini adalah perbuatan setan. Orang yang minum homer dan berjudi ya, itu adalah perbuatan setan. Maka di sini disuruh hentikan, jauhilah ya. Dan di sini fahal antum muntahun, maka tidakkah kalian menghentikannya. Ini udah dari ayat ini jelas ya, diharamkan. Pokoknya apa yang terkait dengan homer, maka itu tidak boleh. Baik yang memproduksi nggak boleh, yang minta dibuatin juga nggak boleh, yang menjual nggak boleh, dilaknat ya. Allah melaknat orang-orang yang memproduksi homer, yang menjual homer, yang membeli homer, yang mengantar barang homer, yang apalagi yang menyediakan, yang menuang ya kan, kalau di bar itu ya, yang menuangkan itu juga nggak boleh, dilaknat oleh Allah. Nah, ini udah keras ya hukumnya mengenai homer. Pokoknya yang terkait dengan homer itu dilaknat Allah, baik yang membeli, mengantar, memproduksi, yang menuangkan, yang membawa barangnya, itu tidak boleh ya. Ya, terus apa sih manfaatnya? Katanya di sini di ayat 219 kembali ya, setelah di stop. Manfaatnya tadi di samping bisa mencernakan, itu juga bisa menghasilkan keuntungan, apalagi kalau pajaknya tinggi ya. Pajak, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya menghilangkan akal pikiran. Begitu juga judi ya. Judi dikatakan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau dulu ya, ketika orang menang judi, itu uangnya diberikan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada fakir miskin. Nah seperti itu manfaatnya. Tapi judi mudaratnya lebih besar ya. Ya coba kalau lihat ya, orang yang berjudi itu apapun ya dia lakukan untuk bisa berjudi, bahkan rumah dijual, mobil dijual ya, bahkan apa aja yang ada dipakai untuk berjudi ya. Nah itu kalau udah nyandu udah lupa tuh, bahkan orang yang gila judi itu lupa mandi segala ya, dalam keadaan nggak mandi, dekil gitu. Kalau orang yang gila wanita itu penampilannya ini terus ya, keren terus. Tapi kalau gila judi lupa dia dengan kondisi tubuhnya, pokoknya dia udah lupa aja segalanya. Begitu juga orang yang kecanduan homer gitu ya, itu bisa menghilangkan bukan akal pikiran, hartanya juga. Coba deh kalau orang yang udah nyandu dengan homer, apalagi kayak sabu gitu, uang orang tuanya diambil, pokoknya ada uang apa aja yang penting bisa memenuhi kebutuhannya. Apalagi kalau dia udah sakau gitu ya, wah udah berat gitu, wah, apa aja yang penting dia bisa dapatkan, gimana caranya. Kalau
mau nyuri deh, yang penting bisa terpenuhi. Nah itu bahayanya. Jadi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Bahkan harta bisa habis itu dengan judi dan homer ya. Apalagi kalau udah sakau itu apa aja diambil ya. Dia nggak peduli itu uang siapa, yang penting dia bisa terpenuhi ya, biar nggak gemeter sakau gitu. Begitu juga judi ya, udah bilang taubat, akhirnya utangnya dikasih, dibayar nih buat bayar utang, tetep aja dibayar utang. Sampai tahu ini menang, dia kan harapannya ntar menang, ntar bisa dikembaliin uangnya, terus utangnya bisa lunas, akhirnya habis lagi. Nah itu kalau dinyandu udah berat ya. Nah, bilangnya insya, begitu dikasih buat bayar utang ternyata dipakai lagi buat judi dengan harapan kalau menang dia bisa dapat lagi untuk bayar utang dan bisa bayar ini yang lainnya, ternyata habis juga. Jadi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Tapi ya kalau seandainya ya, meskipun ini hukumnya udah pasti dan diharamkan, kalau seandainya ada misalnya sekelompok pemuda yang benar-benar dia udah nyandu berat, nah ini dibolehkan sama ulama ya, bertahap, artinya nggak langsung dihentikan ya, kayak seperti Allah bertahap untuk menghentikan homer ya. Nah ini cara rehabilitasinya juga boleh bertahap, misalnya dia boleh minum tapi dikurangin ya, nanti sebulan dikurangin, bulan depan dikurangin lagi sampai akhirnya benar-benar berhenti. Sebab kalau misalkan langsung dihentikan nggak bisa, nanti khawatirnya malah nggak mau gitu. Nah ini juga ada metodenya, meskipun homer itu udah benar-benar diharamkan dan dilarang, tapi kalau misalkan untuk merehabilitasi orang yang udah benar-benar kecanduan ya, itu boleh dilakukan secara bertahap, nggak harus langsung stop gitu. Waduh kaget dia, ibaratnya apa ya, lagi lagi kenceng-kencengnya rem mendadak gitu. Bahaya ya, resiko ya. Nah, pelan-pelan bertahap, jarak, makanya jaga jarak tuh antara mobil depan dengan yang belakang tuh biar nggak mendadak, bahaya. Nah ini juga ya, kalau orang udah kecanduan udah susah, makanya bertahap, dihentikan pelan-pelan supaya bisa berhenti ya. Nah jadi dari ayat 90, 91 jelas bahwa homer ini udah sama sekali nggak boleh dan dilarang, karena ini adalah perbuatan setan, perbuatan keji, dan mudorotnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Meskipun itu mungkin mendatangkan kalau buat pemerintah pajak mungkin yang besar ya, tapi mudorotnya jauh lebih besar, banyak kerusakan di situ ya, dan nanti juga akan timbul kriminal ya. Dengan orang yang hilang akal pikirannya, maka dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, nggak ada malunya, dia melakukan apa aja karena dalam keadaan mabuk ya. Banyak juga pemuda-pemudi ya yang dia terjadi prisek karena awalnya dimulai dengan homer gitu ya, dia minum akhirnya lupa kesadarannya, akhirnya dia melakukan prisek. Nah itu dampaknya kemana-mana nih kalau orang udah kehilangan akal pikiran. Makanya Allah tetapkan diharamkan, baik yang memproduksi, yang menjual, yang membeli maupun yang menuangkan juga nggak boleh. Pokoknya itu udah haram dan dilaknat oleh Allah ya, sampai sejauh itu. Ini agak keras hukumnya. Begitu juga judi ya, dampaknya juga sangat bahaya, apalagi kalau orang yang udah kecanduan. Lalu selanjutnya kembali lagi ke ayat 219 ya. Lalu sahabat juga bertanya nih, wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfikun, apa saja yang diinfakkan ya. Nah ini hubungannya apa nih, korelasinya nih nanti ini antara infak terus homer dan maisir ya. Jadi sahabat bertanya apa aja yang diinfakkan
terus kepada siapa dan berapa besar infaknya. Maka Rasulullah menjawab, Allah mengatakan kulil afwa, katakan Muhammad afwa. Afwa itu artinya apa? Memaafkan, ya. Afun, afwa, memaafkan. Atau bisa juga afwa ini artinya infak, ya, menginfakkan. Afu atau afwa artinya menginfakkan. Atau bisa juga artinya lebih, kelebihan, ya. Nah, kalau di sini diterjemahkan lebih, ya, kelebihan dari apa yang diperlukan. Nah, jadi afwa ini artinya bisa memaafkan, bisa infak, bisa kelebihan. Terus apa korelasinya? Nah, arti korelasinya, ya, Rasulullah, padahal pertanyaan sahabat apa saja yang diinfakkan, tapi Rasulullah menjawab afwa. Maksudnya apa nih? Ada korelasinya. Ya, kalau nggak ditafsir maka nggak jelas nih. Katakanlah afwa itu ada kelebihan. Nah, makanya harus ditafsir. Ya, jadi korelasinya ketika orang memaafkan, ya, kesalahan orang lain, maka itu termasuk infak. Ya. Jadi infak itu tidak hanya materi, jiwa raga juga bisa kita infakkan. Dengan kita memaafkan seseorang itu sama saja kita menginfakkan jiwa raga kita. Ya, ketika orang bersalah lalu kita maafkan, ya, itu maka kita sama saja menginfakkan jiwa raga kita. Karena infak itu nggak harus materi, non materi pun bisa, ya. Itu yang pertama korelasinya. Dengan kita memaafkan, kita sama saja infak. Yang kedua kelebihan. Tadi kan artinya kelebihan, ya. Dengan kita menginfakkan harta kita bukannya berkurang tapi malah berlebihan, ya, lebih gitu. Dengan kita infakkan maka harta kita menjadi lebih. Begitu juga dengan kita memaafkan orang yang bersalah, ya, harga diri kita bukannya berkurang tapi malah bertambah, Allah muliakan gitu. Dengan kita memaafkan orang yang bersalah itu bukan berkurang harga diri kita tapi malah berlebih harga diri kita, karena Allah muliakan orang yang mau memaafkan. Memang susah kalau memaafkan orang yang bersalah, ya. Ada yang istilahnya, ya, iya saya maafin tapi tetap aja masih terberkas di hati. Ibaratnya kayak kayu yang dipaku, ya, meskipun udah dicabut masih ada bekas lubangnya gitu. Nah, itu susah memaafkan dengan ikhlas gitu. Meskipun udah maafkan tapi masih menyimpan di dalam hati. Nah, itu orang yang mau memaafkan dengan ikhlas, yaitu sama saja dengan menginfakkan, dan Allah akan naikkan derajatnya, Allah akan muliakan. Artinya dengan memaafkan bukannya turun atau berkurang harga dirinya, tapi malah ada kelebihan dari harga dirinya, Allah muliakan, ya. Tapi ulama juga ada yang menerjemahkan bahwa yang dimaksud kelebihan di sini, ya, apabila kalian mau menginfakkan, ya, maka infakkanlah dulu kebutuhan kalian dulu. Setelah ada kelebihan baru infakkan kepada keluarga kalian. Siapa? Anak, istri. Ya, kalau ada kelebihan maka infakkanlah kepada kerabat. Siapa? Saudara kandung, ya, kakak, adik, atau bibi. Nah, kalau ada kelebihan maka infakkanlah kepada yang lainnya, anak yatim atau fakir miskin. Nah, itu yang dimaksud kelebihan seperti itu. Maka infakkanlah, ini hukumnya sunnah ini, ya, infakkanlah kepada dirimu dulu, cukupkan dulu baru kepada yang lain, ya, orang tua, anak, istri, baru kerabat. Nah, itu yang dimaksud kelebihan di sini. Ulama menafsirkan seperti itu. Jadi ada dua penafsiran di sini, ya. Yang pertama kelebihan, kalau kita menginfakkan kita akan bertambah, ya, kelebihan bukan yang berkurang. Yang kedua infakkan apa yang ada kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihan nggak bisa, ya udah. Tapi ketika ada kelebihan maka infakkanlah, ya. Jadi nggak perlu dipaksa. Jangan kita infak ke masjid jor-joran, keluarga sendiri susah. Nah, itu nggak boleh. Cukupkan dulu. Nah, setelah ada kelebihan baru boleh diinfakkan, ya, seperti itu.
kulil afwa, maka infakkanlah ya. Tadi korelasinya jelas ya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan. Jadi Allah menjelaskan tentang homer, judi dan infak ya. Itu saling keterkaitan karena dengan dia berjudi homer, nah itu jauh lebih mudorot. Tapi kalau dia infakkan hartanya itu jauh lebih bermanfaat dan itu menjadi tabungan yang nanti akan menjadi penolong nanti di hari yaumil akhir ya. Daripada dibeliin uangnya homer atau untuk judi, maka kalau diinfakkan maka ini akan menjadi penolong. Karena harta yang sebenar-benarnya kita miliki adalah harta yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Setelah mati nanti harta itu bisa menolong kita, bisa membantu kita ya di hari kiamat. Sedangkan harta yang kita simpan, apalagi buat judi, itu bukan milik kita ya. Itu harta yang kita simpan belum menjadi milik kita Pak, itu menjadi milik ahli waris. Tapi yang kita infakkan itulah yang menjadi milik kita. Nah itu korelasinya ya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan lakumul ayati, agar kalian bagi kalian ayat-ayat la'alakum tatafakkarun, agar supaya kalian mengambil pelajaran atau mau berpikir ya. Jadi seorang yang mau berpikir dia harus bisa membedakan mana yang lebih besar manfaatnya dan mana yang lebih sedikit mudorotnya ya. Kayak misalkan nih ada dua pilihan sama-sama mudorot dua-duanya ya, maka pilihlah yang mudorotnya lebih sedikit ya. Nah itu boleh. Makanya di sinilah alakum tatafakkarun, agar kalian supaya berpikir. Nah misalkan bangkai itu kan haram ya, bangkai haram, tapi membiarkan orang tidak makan itu bisa mati, itu juga mudorot. Nah sekarang lebih besar mana mudorotnya, membiarkan orang tidak makan sampai mati atau memakan bangkai yang diharamkan? Nah, ternyata lebih besar membiarkan orang mati kelaparan, itu lebih besar mudorotnya. Maka kita ambil memakan bangkai. Maka boleh kita memakan bangkai kalau dalam keadaan darurat daripada kita mati kelaparan. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya boleh kita ambil yang mudorotnya lebih sedikit, maka memakan bangkai yang tadinya haram menjadi halal kalau memang itu darurat dan ujur ya. Nah, karena membiarkan nyawa mati itu lebih besar mudorotnya, maka dibolehkan memakan bangkai meskipun itu haram gitu. Nah itu seperti itu. Allah menjelaskan agar supaya kalian berpikir. Jadi memilah-milah ya, apa yang lebih besar. Kalau orang bisnis tuh ibaratnya biarpun sedikit, yang penting ada untung gitu, daripada nggak sama sekali gitu. Nah kalau biasanya sore ini daripada nggak habis udah didiskon dah, daripada ini kebuang gitu, daripada habis sama sekali daripada rugi, mendingan ada, yang penting kembali modal atau dapat gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita pilih yang sedikit mudorotnya daripada yang besar kalau sama-sama mudorot ya. Begitu juga kayak orang-orang yang bisnis kan, kayak kue itu misalkan, daripada kebuang kalau besok nggak kuat mendingan didiskon. Itu kalau di mal-mal kan ada seperti itu, jam 8 malam diskon kue 50% gitu. Itu daripada kebuang ya besok udah nggak bisa lagi, mending didiskon. Nah itu dengan menurunkan harga meskipun nggak ada untung, tapi yang penting dapat modal. Nah itu sama saja memilah yang sedikit mudorotnya daripada banyak, daripada tekor semua mendingan sedikit, yang penting ada masuk gitu. Nah itu seperti itu perhitungannya ya. Saya rasa cukup ya, kalau ada mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya tanya mengenai itu Homer ini. Kalau sedikit tapi tidak memabukkan, kira-kira boleh nggak? Soalnya seperti kurma tadi kan Bapak bilang juga bisa padahal kurma itu makanan yang dianjurkan. Terus nasi, Pak. Nasi itu kan kebutuhan pokok kita, tapi kalau banyak kelompokkan kita mabuk juga. Tahu pokoknya. Overdosis itu. Terus mengenai judi, Pak. Sebetulnya istilah judi yang kira-kira lebih tepat itu gimana, Pak? Karena judi itu kayaknya bukan hanya main kartu atau apa. Karena ada bisnis yang seperti untung-untungan, itu kayaknya juga bisa berarti judi, misalnya main saham, main pokoknya jual beli uang kan naik turun, kita suka memprediksi, oh ini tak beli waktu harga murah, besok kira-kira harga naik gak ya? Kan gak bisa gitu. Kadang-kadang harga turun lagi, kita turun sudah mau jual, modalnya habis, malah jadi rugi. Jadi tolong di istilahnya disempurnakan, kira-kira judi itu sebetulnya yang benar definisinya itu apa, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama masalah Homer, kalau minum dikit boleh gak kalau nggak memabukkan gitu. Tadi udah. Ya, nanya juga Ibu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti ada yang nyatet nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dicatat Pak. Iya Pak, ini masalah anak saya Pak. Seorang ibu yang habis melahirkan supaya itu disuruh minum bir hitam Pak. Alasannya katanya supaya tetap bersih dan sehat, sekolah tidak kuat. Itu hukumnya gimana ya Pak ya? Ini soalnya saya ngalamin Pak, disuruh teman sama suster saya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh minum apa Bu? Bir hitam Pak. Bir hitam. Iya. 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 Baik ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Arif, kalau minum dikit boleh gak? Nah ini juga bir hitam, boleh gak ya? Yang penting gak mabukan gitu. Nah kalau tadi hukumnya jelas bahwa yang namanya Homer itu yang menjual, membuat, yang membeli, yang menuangkan itu dosa ya. Tapi kita lihat lagi uzur ya. Kayak tadi kalau Pak Arif kan ini nggak ada uzur nih, nggak ada uzur karena minum dikit buat nyobain ya, tapi nggak mabuk. Oh ya, kalau uzur buat kesehatan itu boleh gitu ya. Kayak orang buat bius gitu kan pakai morfin ya. Nah itu boleh ya. Itu namanya uzur. Kalau yang namanya uzur atau darurat itu boleh. Kayak misal ibu digunakan untuk penyembuhan gitu. Nah itu boleh gitu ya. Karena alkohol juga kan ada tingkatannya ya. Apalagi yang 70% ke atas sudah nggak boleh itu ya. Itu untuk membersihin alkohol kan bisa itu. Ya. Jadi sesuatu yang memabukkan, kayak sesuatu yang difermentasi juga bukan berarti terus dilarang. Kayak singkong difermentasi jadi tape, itu tetap boleh dimakan ya. Ulama membolehkan karena itu tidak memabukkan gitu. Tapi kalau yang sifatnya itu buat uzur ya, nggak ada lagi pilihan selain itu, maka itu dibolehkan ya. Misalkan untuk pengobatan karena udah nggak ada pilihan lain selain itu, maka itu sama saja uzur, dibolehkan ya. Kayak seperti tadi bangkai sebenarnya haram, tapi karena ini udah uzur nggak ada lagi, maka itu dibolehkan ya. Seperti itu ya Bu ya Pak. Nah, terus yang selanjutnya apa? Judi ya. Nah ini yang dimaksud judi seperti apa? Artinya yang tidak jelas ya, goror ya, nggak jelas, spekulasi ya. Kayak undian juga kan spekulasi, itu nggak boleh. Misalkan berhadiah mobil gitu ya, tapi nggak pasti diundi, nah itu judi itu. Jadi orang mengharap, harapannya terlalu tinggi gitu. Kalau yang pasti gitu, kayak saya nih misalnya gratis umroh itu pasti gitu, beli ruko gratis umroh itu pasti. Tapi yang nggak pasti diundi, nah, itu nggak boleh ya. Artinya yang tidak pasti
itu akhirnya orang menjadi spekulasi seperti itu. Nah termasuk beli falas ya, nah itu kan spekulasi, nah itu nggak boleh ya. Jadi itu sama judi dengan harapan beli sekarang nanti berapa hari bisa naik gitu, belum pasti juga kan. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi yang namanya disebut judi itu yang sifatnya nggak pasti ya. Nah, untuk spekulasi kayak orang kan bermain judi nggak pasti apa pasti menang, belum tentu kan, tapi harapannya pengen menang gitu ya. Begitu juga undian, harapannya dapat ya. Dulu ya zaman saya masih sering ada undian tuh di zaman dulu nih itu masih pakai kartu pos ya. Saya dulu undian menebak bola Piala Dunia, kirim ke kantor pos sampai saya 300 kartu pos tuh saya tulis. Nah itu nggak boleh itu. Saya dulu ngirim kartu pos sampai banyak itu, sampai tangannya sengklek gitu. Nah itu yang sifatnya tidak pasti, itu nggak boleh ya. Itu namanya spekulasi judi ya. Pakai mic biar ibu-ibu dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, kalau bicara masalah buah surga kan kurma termasuk dalamnya buah surga. Nah, sedangkan kita selalu mendengar makan buah kurma itu yang ganjil, katanya gitu ya. 3 dan 5 dan 7 dan 9. Nah, orang-orang sini makan kurma itu sekuat itu Pak. Nah, apa tuh batasan-batasan itu apakah berlaku untuk kita itu Pak? Tadi disampaikan Bapak bahwa kurma itu walaupun manis kan juga sehat. Jadi orang yang punya penyakit gula kan boleh makan kurma sebanyak-banyaknya seharusnya Pak. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak? Coba nanti disambung di Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, ini saya sama hari ini. Jadi ya sesuatu yang berlebihan nggak boleh, biarpun itu bermanfaat gitu. Makan nasi sampai kekenyangan juga nggak boleh, apalagi kurma sampai kekenyangan. Ya kalau misalkan masalah ganjil itu saya juga dalilnya belum begitu jelas, cuman yang pasti Allah suka dengan yang ganjil. Makanya kita dianjurkan untuk witir. Witir itu ganjil, 1, 3, 5 ya. Nah itu Allah suka dengan yang ganjil, karena Allah ganjil 1 ahad ya. Nah, seperti itu Pak ya. Cukup ya Pak, ini tadi. Oh ya. Udah cukup. Cukup Pak. Waalaikumsalam. Jadi kita lagi diskusikan parameter ya. Ada juga menentukan parameter kebenaran itu satu katanya nih menggunakan dalil akal nakli. Nggak ada istilah dalil niat. Niat satu diukur dari niat, 2 diukur dari manfaat yang paling banyak, manfaat, dan ketiga dilihat dari proses, dan mungkin banyak lagi. Nah dalam kondisi kita diskusi ini mana yang dipatokan kita, apakah yang model ketiga yaitu yang tadi atau model seperti kita pendapat kita nih? Mohon penjelasan Aan Iskandar. Ya itu sebenarnya ketiganya mencakup itu. Jadi kalau kita bertanya niatnya untuk ngetes ustadznya, nah itu juga nggak bagus. Atau niatnya agar dia bisa lebih menonjol, nah nggak bagus. Niatnya agar tahu. Nah, terus yang selanjutnya untuk mencari manfaat, dari nggak tahu kita jadi tahu, nah itu kan ada manfaatnya ya. Jadi ketiganya mencakup semuanya itu Pak ya. Iya, dari diskusi harus ada ketiganya. Nah, kalau niatnya udah nggak benar untuk ngetes misalnya itu nggak baik, atau sebenarnya dia udah tahu tidak mencari manfaat kan berarti ya.
Jadi ketiganya mencakup. Ya saya cukup ya. Ah? Lihat di proses. Iya. Iya prosesnya udah nyimak aja apa yang diiniin, yang disampaikan ya baru disampaikan. Jangan menyela gitu prosesnya. Ya, tetap ikutin proses sesuai proses. Ya, cukup ya. Kita khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.